Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan soal middle test. Yang pertama itu perencanaan dapat dilihat beberapa sudut pandang. Jelaskan jenis-jenis perencanaan yang dimaksud. Jenis-jenis perencanaan itu ada 3. Yang pertama itu perencanaan berdasarkan ruang lingkup, perencanaan berdasarkan tingkatan, dan perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama itu perencanaan ruang lingkup itu terbagi jadi 3 bagian, yaitu rencana strategis, yakni perencanaan di mana di dalamnya terdapat berbagai penjelasan terkait kebijakan jangka panjang dan dalam waktu pelaksanaan lama. Biasanya jenis perencanaan akan sangat sulit sekali untuk diubah. Yang kedua itu rencana taktis, di mana perencanaan di dalamnya dilengkapi dengan berbagai penjelasan terkait kebijakan jangka pendek dan mudah disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih sesuai. Yaitu rencana integrasi, perencanaan yang terdapat berbagai penjelasan secara menyeluruh dan juga terpadu. Yang kedua itu perencanaan berdasarkan tingkatan, juga terbagi menjadi 3. Yang pertama rencana induk, rencana operasional, dan rencana harian, di mana perencanaan yang di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Yang kedua rencana operasional, yakni perencanaan yang lebih fokus pada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program organisasi. Rencana harian, yaitu dalam perencanaan di dalam terdapat kegiatan harian dan rutin. Yang ketiga itu perencanaan berdasarkan jangka waktu. Rencana jangka waktu itu seperti perencanaan yang diciptakan dan dibuat untuk masa waktu hingga 10 hingga 25 tahun. Rencana jangka menengah itu dibuat dan berlaku selama 5 sampai 7 minggu. Dan jangka pendek itu dibuat berdasarkan selama kurang lebih dari 1 tahun. Pertanyaan kedua itu antara perencanaan pembangunan ibaratkan mobil dan bahan bakarnya. Menurutku perencanaan itu mobil dan pembangunan adalah bensin. Kenapa? Karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya perencanaan. Sama sepertinya hal mobil. Mobil tidak akan bisa berjalan ketika tidak diiringi oleh bensin. Yang mengapa dalam pembangunan perlu direncanakan? Mengapa pembangunan perlu direncanakan? Karena agar penentuan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih maksimal dan lebih efisien, dan juga agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap, dan juga bisa agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjuktur. Pertanyaan ketiga itu, Indonesia mengalami 4 tahapan periode perencanaan pembangunan. Uraikan keempat periode tersebut dengan ketersediaan dokumen apa saja yang ada. Yang pertama itu menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua itu merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini. Yang ketiga itu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, di mana segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir itu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Yang kelima, perencanaan pembangunan menekankan aspek makro, regional, dan sektoral. Suatu perencanaan pembangunan memiliki unsur tujuan dan persyaratan. Tujuannya itu untuk menggambarkan lingkungan di mana perencanaan sedang berlangsung. Sedangkan syaratnya itu mempunyai tujuan yang jelas, sifatnya simpel dan sederhana, memuat analisis terhadap pekerjaan dikerjakan, bersifat fleksibel, mempunyai keseimbangan, keselarasan, tanggung jawab, dan tujuan tiap bagian dalam perusahaan dengan tujuan akhir perusahaan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu mempunyai kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta bisa digunakan secara efektif dan memiliki daya guna.
Di sini perencanaan pembangunan menekankan aspek makro, regional, dan sektoral. Aspek makro. Aspek makro itu ekonomi mempelajari tentang variabel ekonomi secara keseluruhan dalam ruang lingkup ekonomi yang besar atau luas. Dan regional itu aspek regional. Regional itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang variasi perubahan gejala dalam ruang pada waktu tertentu baik lokal, nasional maupun kontinental melalui analisis geografi regional. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.